bagi kita semua selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Segera kita akan memulaikan ibadah doa pagi kita dengan menaikkan satu pujian. Bila kau yang membuka pintu, kunci C. Itu turun sedikit. Bila kau yang membuka pintu. Tambahan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelangku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Lanjut pujian kita, pujian lama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka
jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi, asalku, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Benar Tuhan, asal kami hidup suci, tidak turut dunia ini, Tuhan pasti membuka jalan dalam kehidupan kami. Jalan di dunia Tuhan buka sampai jalan menuju Yerusalem baru bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tibalah saatnya kami akan membaca mendengar firman-Mu. Urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak dan kasih dari Tuhan. Kami juga yang mendengar juga urapi yang ada di sini di rumah-rumah dimanapun kami mengikuti ibadah ini. Urapi untuk bisa mendengar, mengerti, bahkan melakukan firman. Firman-Mu mendorong kami untuk bisa berdoa menyembah, supaya doa penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Pekerjaan iblis, roh ngantuk, naik keras hati, main-main tidak sungguh-sungguh, bersahati kami mengusir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa bertuk bungkus kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita membuka Matius pasal 27. Matius pasal yang ke-27 ayat 62. Ya, Bapak Ayu 63, Bapak Nita 64, nanti Obed 65, Daniel 66, Gabriel. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan ahli dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama.
Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Puji Tuhan, dari pembacaan ini kubur Yesus dijaga, ya, kubur Yesus dijaga, bahkan dimeteraikan, dimeterai. Ayat 66 itu, ya, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya, ya. Jadi kubur Yesus dijaga bahkan dimeteraikan, ya. Kubur Yesus dijaga dimeteraikan. Artinya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat berusaha. Jadi kubur Yesus dijaga dimeteraikan. Artinya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat berusaha untuk melawan firman Tuhan, berusaha melawan firman atau tidak percaya pada firman. Buktinya di ayat yang ayat yang ke 63. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat." Mereka ingat firman tapi tidak mau terima bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya Tuhan berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit." Jadi itu kan firman, itu kebenaran. Nah, ini mereka tidak percaya, mereka menolak itu. Jadi imam kepala tadi menjaga dan memeteraikan kubur Yesus, artinya imam kepala ahli Taurat tidak percaya, menolak firman atau tidak percaya pada firman, atau juga menolak, melawan kuasa kebangkitan Yesus. Menolak kuasa kebangkitan Yesus, ya. Mereka menolak kuasa kebangkitan Yesus. Mereka menolak kuasa kebangkitan Yesus. Sudah? Tetapi tetapi Yesus bangkit dan batu yang menjadi pintu di kubur terguling. Tetapi Yesus sendiri bangkit. Tetapi Yesus sendiri bangkit dan batu yang dia menjadi pintu itu terguling. Ya. Kenyataannya begitu, ya. Yesus bangkit, batu terguling, dan juga ini disaksikan oleh penjaga-penjaga. Boleh, dan disaksikan oleh para penjaga-penjaga. Itu nanti, ya, pasal 28 itu disaksikan oleh para penjaga-penjaga. Artinya, arti pertama, Yesus benar-benar bangkit. Jadi Yesus itu benar-benar bangkit. Yesus benar-benar bangkit. Ya, disaksikan oleh penjaga-penjaga. Sudah disaksikan penjaga-penjaga bahwa dia bangkit. Dan juga menampakkan diri kepada murid-murid. Menampakkan diri kepada murid-murid. Ya. Yesus benar-benar bangkit. Ya, disaksikan para penjaga dan menampakkan diri kepada murid-murid. Arti kedua, usaha manusia, itulah imam kepala ahli Taurat. Usaha manusia tidak bisa menghalangi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kan mereka itu disuruh dijaga penjaga dan dimeterai, maksudnya berusaha untuk melawan kuasa kebangkitan, menghalangi kuasa kebangkitan. Tidak bisa, batunya ya terguling, tidak bisa. Arti kedua, usaha manusia tidak bisa menghalangi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kayak ini. Jadi arti kedua, usaha manusia tidak bisa menghalangi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Arti yang ketiga, kalau Yesus bangkit dari kematian, kalau Yesus, arti yang ketiga, ya, kalau Yesus bangkit dari kematian, maka setiap kehidupan anak Tuhan, hamba Tuhan, maka setiap kehidupan anak Tuhan, hamba Tuhan yang
percaya Yesus, maka kalau Yesus bangkit dari kematian, maka setiap kehidupan anak Tuhan, hamba Tuhan yang percaya Yesus dan hidup di dalam Yesus, di dalam Tuhan, akan sekalipun mati akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Ingat itu, ya, itu artinya. Arti yang ketiga, bahwa setiap kita yang percaya Yesus, 1 Tesalonika 4, 13-14, 1 Tesalonika 4, 13-14. Arti yang ketiga, bahwa setiap kehidupan anak Tuhan, hamba Tuhan yang percaya Yesus dan hidup di dalam Yesus akan sekalipun sudah mati akan dibangkitkan. Coba. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Terus, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15 boleh. Dan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, dan seterusnya, ya. Jadi jelas, ya. Jadi ini tiga ini jelas bahwa Yesus bangkit dari kubur, disaksikan penjaga dan menampakkan diri pada murid. Usaha manusia tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Yang ketiga, kita percaya kalau Yesus mati bangkit, kita percaya juga yang mati dalam Yesus juga akan dibangkitkan pada hari kebangkitan untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan yang permai. Ya, itu nanti untuk masa sekarang. Ya, tadi pintu kubur terbuka untuk masa sekarang. Kalau kita percaya Yesus, untuk masa sekarang, kalau kita percaya Yesus dan hidup di dalam Yesus, maka segala pintu-pintu yang tertutup pasti akan dibuka lewat kuasa kebangkitan Yesus. Makanya waktu Yesus bangkit, sudah bangkit dari kematian, waktu murid-murid mengunci pintu, dia bisa menembusi pintu yang terkunci. Jadi kalau kita hidup percaya Yesus, hidup dalam Yesus untuk sekarang ini, ya, untuk masa sekarang, maka Tuhan mampu, kita mengalami kuasa. Maka Tuhan akan membuka segala pintu-pintu, ya, di dunia ini, dibuka pintu-pintu di dunia lewat kuasa kebangkitan Yesus. Pintu-pintu terbuka sampai membuka pintu Yerusalem yang baru. Ya, sampai membuka pintu Yerusalem. Bagaimana caranya supaya pintu bisa terbuka? Cara supaya pintu, kalau dulu pintu kubur terbuka, ya, lewat kuasa kebangkitan Yesus. Sekarang supaya pintu terbuka, yang pertama kita percaya atau yakin pada setiap firman yang sudah kita dengar. Jangan seperti imam kepala ahli Taurat, mereka tidak percaya. Ya, kita sebaliknya harus percaya, yakin pada setiap firman yang sudah kita dengar. Kita harus yakin dan percaya pada setiap firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima. Sama dengan firman menjadi iman di dalam hati kita. Sama dengan firman itu harus menjadi iman. Jangan seperti imam kepala ahli Taurat, malah mereka bilang Yesus si penyesat. Nah, padahal kebenaran firman itu yang disampaikan Yesus, dia memang mati bangkit pada hari ketiga. Mereka bilang justru penyesat, mereka tidak percaya, tidak yakin pada firman. Ya, terus yang kedua, cara yang kedua, jangan kita mengeraskan hati seperti imam kepala itu. Mereka mengeraskan hati, tidak mau percaya firman. Jangan mengeraskan hati terhadap firman Tuhan, tetapi kita harus melembutkan hati kita. Jangan mengeraskan hati terhadap firman Tuhan, tapi kita harus melembut. Kita jangan mengeraskan hati, tapi kita harus melembut, ya. Jangan mengeraskan hati, tapi kita harus melembut.
Yang berikutnya ya, yaitu kita harus ya jangan mengeraskan hati. Coba kita baca dulu Yohanes 11 ayat 24-26. Sama, ingat kisah Marta, Maria, Lazarus. Ingat kisah Marta. Tuhan bilang Lazarus bangkit, Marta tidak percaya. Marta mengeraskan hati seperti batu. Kata Marta kepadanya, aku tahu, ayat 23 dulu boleh. Ya, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ini jelas ya. Terus kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Terus jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terus, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Marta tidak. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Di ayat yang ke-39 Marta keras hati, tidak percaya. Disuruh angkat batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. 40 ya. 40 jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah, dan seterusnya. Dan Lazarus dibangkitkan. Jadi kita percaya dan mau menerima firman. Yang terakhir, yang ketiga, cara supaya pintu terbuka, supaya mengalami kuasa kebangkitan. Yang ketiga, yaitu kita harus menyembah seperti Maria. Ayat 32, Yohanes 11 itu, 32. Maria tersungkur di kaki Yesus, menyembah. Sehingga Lazarus yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mari yang ketiga, kita menyembah. Berdoa menyembah kepada Tuhan sama dengan arti menyembah. 1, percaya dan mempercayakan diri kita sepenuh kepada Tuhan. Menyembah itu artinya kita percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong. Itu menyembah. Menyembah itu percaya bahwa, dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita tepat pada waktunya. Menyembah juga artinya yang kedua, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Menyerah sepenuh kepada Tuhan, ya. Kita menyerahkan hidup kita ini, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Ya. Ya, menyembah itu juga artinya menyerah. Lanjut, menyembah juga artinya mengaku kita banyak kelemahan, banyak kekurangan. Maria menyembah, dia mengaku banyak kekurangan, banyak kelemahan. Lazarus mati karena saya banyak kelemahan. Nah itu, kita juga ya. Menyembah itu mengaku masih banyak kekurangan, kelemahan kita, keterbatasan, bahkan dosa-dosa kita. Banyak kekurangan, kelemahan kita, keterbatasan kita, dosa-dosa kita, ya. Banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dosa-dosa kita. Hanya Tuhan, dan mengaku kita hanya Tuhan yang mampu menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan kita mengaku hanya Tuhan yang mampu menolong kita dalam kelemahan dan mampu mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa. Dia mampu menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita, bahkan mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa, sehingga kita disucikan sampai suatu waktu sempurna. Ya, layak masuk kerajaan surga bersama Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, kita disucikan, Tuhan buka jalan bagi sampai jalan
ke Yerusalem yang baru. Ku tahu Tuhan. Ku tahu pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Lagi tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dengan banyak yang belum suci dalam hidup kami Tuhan, sehingga jalan tertutup. Tolonglah kami Tuhan. Kita menyembah. Haleluya. Kami percaya asal kami hidup suci, Kau buka jalan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. 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 Asal kami hidup suci, Kau buka jalan bagi kami Tuhan. Sampai jalan ke Yerusalem baru. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Kami percaya Kau pasti buka jalan bagi kami jalan di dunia sampai jalan ke Yerusalem baru. Percaya Kau pasti buka jalan bagi kami doa. Asal kami hidup suci tidak turun dunia, Kau buka jalan bagi kami doa. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, mempercayakan hidup kami Tuhan. Kalau sering kami tidak percaya, ampuni kami Tuhan. Kami menyembah, menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Menyerahkan semua nikah kami, pelayanan kami, pekerjaan, kesehatan kami semua Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan.
Kami menyembah masih banyak kelemahan kami, kekurangan kami, Roh. Kasih banyak dosa-dosa kami, ampuni, sucikan dengan darah-Mu, Roh. Haleluya, haleluya. Ampuni doa, sucikan dengan darah-Mu, doa. Haleluya.
Yesus, haleluya. Banyak kekurangan kami,
Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, banyak kekurangan Kamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada kuasa kebangkitan-Mu membuka segala pintu-pintu. Semua pintu di dunia sampai pintu Yerusalem baru Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya. Kalau Lazarus yang mati Kau bangkitkan, kami percaya kami yang sudah mati rohani Kau bisa bangkitkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau pasti buka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, asal ku hidup suci, tidak tuh. Kita bangkit berdiri. Dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Tuhan pasti buka jalan. Kita angkat dua tangan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dengan asalku. Kita menyembah Dia. Haleluya.
Haleluya. Asal kami hidup suci Tuhan, tidak turun dunia ini, Kau pasti buka jalan bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Kami percaya asal kami hidup suci, tidak turut dunia ini, Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Jalan di dunia sampai jalan menuju Yerusalem baru bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu atas kami semua. Gembalakanlah kami semua Tuhan. Haleluya. Beri kesempatan setia mendengar, mengerti, percaya, melakukan firman-Mu. Beri ketekunan dalam 3 macam ibadah. Sidang jemaat yang sudah lama undur, Tuhan tarik kembali. Yang baru Kau pertambahkan Tuhan. Mohon kasih kemurahan Tuhan. Silakan duduk, gembalakan kami. Kami berdoa buat keluarga Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoku, Pak Abbas, Pak Yudhistaro, Opa Gani, Pak Cornelis, Pak Lepang, Pak Sagrim, Bapak Nadine, Bapak Michelle, Tante Sonia, Tante Tarwes, Mama Dani, Bapak Sesi, Bu Desi, keluarga Pak Baka, keluarga Ino, Bapak Anita, Pak Ayu, Bapak Hiskia, Pak Robi Are, Bapak Vena, Pak Yosep Kambuaya, keluarga Ibu Hai, Bu Ruth, Ibu Clara Kori, Bapak Wea, Bapak Martinus, keluarga Pak Ferdi, Ibu Farah, Olin Yudit, Mama Ella, Jenau, Mama Nona, Pak Deki Kambuaya, Pak Joyce Tau, Panton Karet, Pak Yedi Kambuaya, keluarga Bapak Emily, Bapak Safir, Pak Robi sampai Mak Yoel, keluarga Arya Evo Tinoci, Ibu Sona Deda Yohana Deda, Bapak Repasi, Bapak Mansawan, tolong semua. Tante Emi juga, Mama Vanda, keluarga Modo, keluarga Ibu Hana, Ibu Fransina, tolong juga. Kaum muda, Daniel, Dedi, Gabriel, Ferdi, Eskel, Agus, Julian, Eston, Yoga, Boniadon, Yordan, Sugiarto, Obed, Fidel, Solosa, Angel, Abi, Hulda, Yola, Santi, Sipora, Tika, Preti, Elizabeth, Saron, Agnes, Ica, Ine juga, Eka, Solosa, semua, Sulamit juga, tolong semua gembalakanlah semua Tuhan. Terima kasih. Yang sakit juga kami berdoa. Dwi Jama, Opa Omagani, Opa Baka, Pak Sagrim, Bu Sagrim, Rambut Jama, Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoku juga kesehatannya tolong. Tante Tarwes, Mama Yoel, Bapak Mama di Wondula, khususnya kesehatan Bapak Mama tolong. Pierre juga pulihkan. Terima kasih. Mama di kampung juga Jama Tuhan. Bapak Ibu Uyai, Bapak Ibu Deki, Bapak Ibu Cornelis, Bapak Ibu Ferry, Bapak Rema Maria, Pak Lepang, Bu Lepang, Mama Safir juga, Pak Yohan juga, tolong Pak Yosep, tolong semua Tuhan jamaah. Terima kasih juga, Tante Sonia juga, Oma Leno, Sevannya juga, Ibu Marlisa juga, tolong semua Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Refhasi Mansawan, kesehatannya tolong Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa, sakit, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi dari yang berkuasa. Bilur-Mu memberi kesembuhan sempurna. Kau jamah semua usaha pekerjaan di sidang jemaat-Mu semua. Sebagai apapun berkati Tuhan dengan berkat-berkat yang Kau beri mendorong kami semakin setia ibadah. Tidak ada yang salah menggunakan berkat Tuhan. Juga kesehatan Pak Luki, Ji Sorong juga tolong mohon kasih-Mu. Bu Farah juga Tuhan tolong semua. Yang sekolah beri hikmat dari Tuhan. TK, SD, SMP, SMA. Yang kuliah juga tolong S1, S2. Pergumulan untuk S3 tolong. Yang menyusun skripsi Agnes, Ine, Julio, Seren tolong juga Tuhan. Kau yang menolong semua anak-anak menghadapi ulangan. Tolong semua Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong semua. Terima kasih yang di luar daerah dimanapun semua. Oh Tuhan jaga, lindungi semua Tuhan. Selalu tutup bungkus dengan darah-Mu. Dimanapun baik yang di pedalaman juga dalam tugas semua Tuhan tolong lindungi sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaum muda perjodohan beri yang terbaik yang benar-benar dari Tuhan. Satu dalam pengajaran benar, penggembalaan benar sampai satu tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami semua. Tuhan tolong kami semua. Juga kami berdoa juga Tuhan pergumulan-pergumulan juga tolong dalam nikah rumah tangga, nikah yang masih cekcok berselisih, yang belum satu Tuhan satukan semua nikah
Mama Dani, Nika, Pak Yoku, Bapak Lois, semua. Yang lain-lain juga, satukanlah semua. Yang belum satu penggembalaan juga, Tuhan satukan semua. Mohon kasih-Mu. Yang belum tergembala juga, Ramot, Hendriko, keluarga Jenau, juga tolong semua. Depo juga, Sarah kami sore, Michelle, Noel, Angel juga, Mama Michelle juga, Mama Nadine, jamah hatinya. Nadine juga, Dwi juga, tolonglah Tuhan. Terima kasih. Dua Ronald juga, Dondo juga, keluarga Epot, Inoci juga, tolonglah. Elia juga, suami Bu Farah, Pak Luki, suami Bu Yudit juga, tolong. Bapak Elah juga, Bapak Kiel Samuel, Mama Dani Simpson Lewi, suami Bu Sana Deda, Yohana Deda, Eka Solosa juga, Angel juga, tolong Tuhan. Baik keluarga Pak Yoku juga, Derek Wahai juga, tolong semua. Tuhan beri kesempatan untuk bisa tekun tergembala. Mohonlah kemurahan, mohon belas kasih-Mu. Terima kasih, buka hati mereka, nyatakan mujizat, nyatakan kemurahan Tuhan. Yang berulang tahun di minggu ini semua, Tuhan berilah perpanjangan umur, kesehatan dari Tuhan, tetap setia, beribadah melayani Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, tolong. Bangkit berdiri semua, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanapun berjalan melangkah, Tuhan jaga lindungi kehidupan kami semua. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala mara bahaya, kecelakaan maut mengganggu, bersahati kami mengusir semua. Dalam nama Yesus pergi dari yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami. Kerinduan kami untuk gereja juga kami berdoa. Kalau Tuhan berkehendak harus membeli ruko atau tanah kosong, atau bentuk apapun semua, kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang membuka jalan. Oh Tuhan, yang menyediakan semua yang kami butuhkan. Yang tidak ada menjadi ada. Nyatakan mujizat kemurahan. Juga untuk persiapan Paskah di Nabire juga, baik di Sorong, Tuhan tolong bukakan firman-Mu, urapi gerakan jiwa, terjadi kegerakan besar. Oh Tuhan, diagungkan Tuhan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik bagi kami semua. Ayo angkat dua tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu menyembah Tuhan, berpercaya pada firman-Mu. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami di dunia ini sampai jalan menuju Yerusalem baru bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih. Biarlah berkat, cinta kasih, damai sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara, memberkati kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.